Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri kalau diri seseorang itu hidupnya ini dipengaruhi atau diganggu oleh jin. Seperti kita tahu bahwa jin ini juga suka sekali, terutama ini jin-jin fasik ya. Jadi entitas gaib yang berupa jin fasik ini juga seringkali mengganggu kehidupan manusia. Karena apa tujuannya? Supaya manusia itu jauh dari kebenaran, jauh dari Tuhannya ya. Nah, cirinya bagaimana kalau seseorang itu hidupnya kok selalu diganggu oleh jin atau dipengaruhi oleh jin? Ciri yang pertama, jenengan lihat dari emosinya. Biasanya orangnya ini mudah emosi, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi jin ini sudah masuk ke aliran darah manusia ya. Kemudian apa, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi emosinya. Jadi tidak stabil, naik turun, diganggu di situ. Sehingga apa? Kadang-kadang hal sepele ya, itu bisa menjadi gawe. Dan akhirnya apa? Orangnya merusak. Kadang semacam itu. Tidak terkontrol emosinya, tidak stabil. Kemudian tanda selanjutnya, ini biasanya orangnya itu kerap sial. Karena apa? Terjadi pikirannya ini kan kacau, akhirnya berpengaruh terhadap kehidupannya juga. Pikirannya kan selalu negatif terus, ini berprasangka buruk semacam itu. Akhirnya apa? Kehidupannya sial, terutama dalam hal keuangan dan juga masalah asmara. Biasanya sering sial, gagal saja gitu. Sudah usaha gagal lagi, tambah pusing. Nah, ini yang menyebabkan itu tadi adalah ada gangguan energi negatif yang berupa jin fasik. Kemudian tanda selanjutnya, ini kita lihat dari fisik. Biasanya orang tersebut kalau diganggu jin, dipengaruhi oleh jin jahat, itu biasanya kepalanya itu sering pusing. Nah, pusingnya ini ketika dicek ke dokter ya, itu sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, sembuh, begitu seterusnya. Nah, ini juga harus hati-hati kalau panjenengan kok merasakan akan hal itu ya. Panjenengan harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menenangkan pikiran ya, membersihkan hati. Kalau tidak ya nanti akan tambah diserang terus oleh jin fasik itu tadi. Karena apa? Hakikatnya adalah merusak daripada mental panjenengan dan perilaku panjenengan supaya jauh dari kebenaran dan jauh dari Tuhan, apalagi juga jauh dari rasa kemanusiaan. Nah, ini makanya harus berhati-hati. Kemudian tanda selanjutnya, biasanya kalau orang ini sering diganggu jin atau dipengaruhi oleh jin, kehidupannya itu biasanya juga sering bermasalah hidupnya itu. Nah, bermasalah itu bisa dengan keluarganya sendiri, juga bisa dengan tonggo teparuhnya, bahkan dengan kerabat-kerabat dekat atau rekan-rekan bisnis atau relasi-relasi bisnisnya. Selalu ada masalah. Pembawaannya itu selalu panas, uring-uringan, sehingga sebenarnya tidak ada masalah, jadi ada masalah.
karena energinya sudah tidak bagus. Otomatis yang energinya baik, yang rekanan bisnis itu tadi akan menjauh. Karena apa? Benturan. Nah itu. Kemudian tanda selanjutnya, kalau hidup seorang itu diganggu oleh jin, ini kita lihat dari kejiwaannya. Biasanya orangnya gampang gelisah, mencari kebahagiaan itu sangat sulit. Karena apa? Cemas, gelisah, kadang ya sakit tidak kunjung sembuh-sembuh, kayak gitu. Kemudian juga apa? Rezekinya juga seret. Kemudian perilakunya juga menyimpang biasanya. Kalau dalam keluarga akhirnya sering terjadi cekcok segala macam dengan anak, dengan istri. Akhirnya kalau dengan istri biasanya terus terjadi perceraian. Nah ini kalau hidup seseorang itu diganggu atau dipengaruhi, bahkan dikendalikan oleh jin fasik. Kemudian tanda selanjutnya, ini orangnya depresi, biasanya sering depresi, bahkan kadang sering kesurupan. Makanya orang yang sering kesurupan itu juga hati-hati, karena apa? Bisa saja itu tadi dari jin yang jahat tadi. Kadang dari setelah menyurupi seorang itu kadang biasanya melontarkan fitnah-fitnah, biasanya membongkar yang tidak-tidak padahal itu fitnah. Nah ini hati-hati. Nah kadang-kadang kalau saat ini justru orang yang kesurupan itu dianggap kebenaran. Nah, itu harus hati-hati. Kadang-kadang memang fitnah masalahnya, ya. Bisa membuat rusak tatanan yang sudah ada di masyarakat tersebut. Makanya harus hati-hati. Cepat-cepat mendekatkan diri, atau kalau tidak ya jenengan mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk bisa mengendalikan atau membalikan jin fasik itu kepada dimensinya lagi. Kemudian tanda selanjutnya, kalau seseorang itu hidupnya dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh jin fasik, itu juga sering mencium bau-bau yang aneh-aneh. Ya, kadang ya busuk sekali, kadang ya wangi, dan itu menimbulkan kekacauan di dalam pikirannya. Nah, ini kadang godaan dari jin fasik semacam itu. Nah, hal ini terjadi, ya, seseorang bisa dikendalikan ataupun dipengaruhi hidupnya atau diganggu oleh jin fasik ini penyebabnya bisa saja, nih, karena kesalahan panjenengan juga bisa, karena kiriman seseorang juga bisa yang menggunakan ilmu hitam, atau kadang-kadang jenengan berguru, apa istilahnya, mencari ilmu tertentu tetapi tidak ada yang membimbing sehingga jenengan itu pusing sendiri. Karena kalau ada persoalan kan tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya apa? Pusing sendiri, ngeblank. Akhirnya apa? Dikendalikan oleh jin. Sehingga apa? Hidup panjenengan tidak akan semakin mapan dan tentram dan damai, tetapi malah tambah ruwet, hidup tambah sulit. Jadi itu, ya, ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri kalau hidup seseorang itu diganggu dan bahkan dikendalikan oleh jin fasik. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.